Search engine adalah sebuah program komputer tertentu yang khusus difungsikan untuk membantu pengguna dalam mencari berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan World Wide Web atau newsgroup pada sejumlah jaringan komputer server. Search engine sebenarnya tak ada bedanya seperti sebuah website pada umumnya. Hanya saja, perannya lebih fokus untuk mengumpulkan sekaligus mengorganisir berbagai informasi di internet berdasarkan kebutuhan para pengguna. Cara kerja search engine memanfaatkan program khusus yang kerap disebut sebagai web crawler, robots, atau spider. Kenapa bisa dinamakan seperti itu? Ya, salah satunya karena konsep jaringan website yang memang memiliki keterhubungan sama seperti jaring laba-laba ketika sudah siap digunakan untuk menangkap serangga. Berikut merupakan macam-macam search engine yang masih bisa digunakan hingga saat ini. Ada Google, ada Bing, ada Yandex, dan ada DuckDuckGo. Apa sih fungsi dari situs search engine ini? Situs search engine sangat memiliki bermacam-macam fungsi, terutama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita mendapatkan bermacam-macam informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, kita mendapatkan berbagai data yang akurat dan relevan. Lalu, pengguna search engine bahkan bisa mendapatkan berbagai informasi tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Selanjutnya, kita bisa memberikan keteraturan dalam dunia maya. Dalam satu media, bahkan kita bisa mendapatkan data yang terpercaya dan akurat. Selanjutnya, kita juga bisa mendapatkan informasi secara gratis tanpa mengeluarkan dana yang berlebih. Nah, yang terakhir, kita dapat meningkatkan branding melalui konten yang dikemas menggunakan Search Engine Marketing atau SEM maupun Search Engine Optimization atau SEO. Halo semuanya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Advanced Browsing. Advanced Browsing atau biasa dikenal dengan WWW World Wide Web merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di server web dalam bentuk HTML. Nah, di sini pengguna dengan mudah dapat menemukan informasi di internet, tidak hanya dalam bentuk tulisan, namun juga bisa melainkan ada grafis, ada suara, ada video. Nah, advanced browsing juga merupakan fasilitas penelusuran yang menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian berdasarkan kata atau angka yang dimasukkan. Selain itu, dengan menggunakan advanced browsing, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis website yang dapat kita temukan. Di antaranya adalah yang pertama, company profile. Yang kedua, toko online. Yang ketiga, ada blog. Yang keempat, ada web portal. Yang kelima, ada search engine. Yang keenam, ada forum. Dan yang terakhir yaitu sosial media. Nah, jenis website baru pun terus bermunculan seiring dengan kebutuhan manusia, seperti media sharing, contohnya itu YouTube, terus juga ada cloud, contohnya Google Drive. Saya akan menjelaskan tentang fungsi website. Yang pertama, informasi. Lebih menekankan pada kualitas kontennya karena tujuan situsnya adalah menyampaikan isi. Apabila orang lain ingin mengetahui informasi atau pesan dari Anda, maka orang tersebut cukup membuka alamat website Anda. Yang kedua, komunikasi. Merupakan situs web dinamis yang dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi seperti webmail, form kontak, chatting, forum, serta lainnya untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, entertainment. Memberikan fungsi hiburan seperti game online, film online, musik online, dan sebagainya. Yang keempat, transaksi.
Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit, transfer, bahkan dengan cara membayar secara langsung. Dan yang terakhir, promosi. Sebagai sarana untuk promosi dari suatu perusahaan atau perorangan yang menjalankan bisnis online. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai keyword. Keyword adalah bahasa Inggris dari kata kunci, yang merupakan sebuah kata-kata atau kalimat yang digunakan oleh pengguna internet dalam mendapatkan sebuah informasi. Dan kata kunci tersebut yang digunakan oleh para pengguna internet tersebut dapat berupa sebuah kata atau untaian kata yang panjang dalam membantu menemukan informasi yang dibutuhkan oleh audiens termasuk kita. Jenis-jenis keyword atau kata kunci. Yang pertama ada short tail keyword. Short tail keyword merupakan jenis kata kunci yang menggunakan satu atau dua kata sebagai target pencarian pada search engine. Yang kedua, long tail keyword. Kata kunci ini biasanya terdiri lebih dari 3 kata. Long tail keyword juga diketahui sebagai kata turunan dari sebuah short tail keyword. Yang ketiga, ada keyword musiman. Keyword ini paling banyak digunakan pada momen-momen tertentu. Kata kunci satu ini dikenal baik oleh para pengguna website. Dan yang keempat ada keyword abadi. Keyword jenis ini menjadi keyword yang paling banyak digunakan karena merupakan hal yang harus diketahui oleh para pengguna informasi. Selanjutnya ada keuntungan dan manfaat riset keyword. Yang pertama, untuk membantu saat melakukan riset pasar. Yang kedua, memudahkan sebuah website atau blog untuk masuk ke halaman satu mesin pencari. Yang ketiga, membantu Anda untuk mengetahui persaingan keyword. Keempat, mempunyai potensi yang tinggi dalam memenangkan persaingan di SERP atau Search Engine Result Page. Yang kelima, memudahkan Anda dalam membuat konten. Dan yang keenam, untuk membantu Anda mengenal berbagai tool riset seperti Google Keyword Planner, keywordtool.io, Ubersuggest, WordSteam Free Keyword Tool, Keyword Everywhere, dan Keyword Eye. Sekian penjelasan mengenai keyword. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu recording laman. Recording atau merekam ialah diambil dari bahasa Inggris, tapi di belahan dunia manapun, kata recording sudah sangat familiar di telinga semua orang. Dalam bahasa Indonesia, kata recording berarti merekam. Definisi recording sebenarnya mencatat atau mengabadikan sesuatu melalui peranti rekam. Sesuatu itu bisa dalam bentuk suara ataupun gambar. Yang berikutnya kita dapat mendengar atau melihat kembali sesuatu tersebut layaknya bukti. Berikut langkah-langkah merekam, yaitu yang pertama, buka browser atau Mozilla Firefox Anda. Kedua, tahap pertama, install terlebih dahulu add-ons atau plugin Mozilla Archive Format. Caranya, masuk ke menu Firefox, pilih pengaya lalu cari pengaya tersebut. Setelah ketemu, silakan install terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah itu masuk ke dalam website yang ingin Anda lihat artikelnya ke dalam Microsoft Word. Keempat, setelah Anda berada di dalam website, silakan pilih menu Mozilla, lalu pilih simpan laman dengan nama atau dalam bahasa Inggris. Save as, kemudian pilih Save Page in Archive as. Yang kelima, otomatis halaman page akan terdownload. Setelah terdownload, buka file tersebut agar nantinya Anda membuka tersebut halaman yang akan kita salin dalam mode offline. Yang keenam, sekarang kita hanya tinggal menandai semua atau sebagian yang Anda perlukan, lalu tekan Ctrl per E plus C, lalu pastikan ke dalam Microsoft Word. Ketujuh, otomatis semua yang Anda tandai akan tersalin ke dalam Microsoft Word, baik berupa gambar ataupun berupa media yang lainnya. Dan terakhir adalah klik Save. Halo semuanya, saya akan menjelaskan materi mengenai copy dan paste spesial. Sebelumnya,
Apa sih sebenarnya pengertian dari copy paste itu? Copy paste adalah suatu kegiatan menyalin baik itu tulisan maupun karya lainnya, baik itu yang berasal dari web atau dari media lainnya, atau biasa juga disebut sebagai kegiatan menjiplak hasil karya orang lain, atau kita biasa menyebutnya dengan plagiat. Copy paste terdiri dari dua kata, yaitu copy dan paste. Copy artinya adalah kegiatan untuk menyalin teks atau gambar atau media apapun. Kemudian paste artinya kegiatan untuk meletakkan hasil dari copyan tersebut. Selanjutnya, apa sih manfaat dari copy paste itu? Yang pertama yaitu menghemat waktu. Bagi sebagian orang, waktu adalah uang. Mereka akan berpendapat seperti itu dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi, dengan copy paste ini, mereka akan lebih menghemat waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Karena mereka tidak perlu harus mengetik ulang, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu artikel di blog menjadi banyak dalam waktu singkat. Dengan menggunakan copy paste dari artikel orang lain, otomatis waktu yang diperlukan untuk kegiatan blogging menjadi sangat berkurang. Sementara itu, jika mereka benar-benar ingin membuat artikel itu sendiri, mereka akan memakan waktu yang sangat banyak dan pastinya blog juga akan memiliki waktu yang lama agar bisa dipenuhi sebagai artikel. Yang ketiga yaitu tidak pusing dalam mencari referensi. Salah satu kelemahan dari artikel original adalah waktu untuk mencari referensi atau artikel yang relevan dengan tema yang akan diangkat dan dimuat menjadi artikel. Lamanya pencarian referensi yang terkadang referensi tersebut yang ditemukan justru belum cocok dengan tema yang akan diangkat akan menjadi kendala dalam pemuatan artikel. Sementara itu, jika kita menggunakan copy paste ini tadi, maka waktu untuk kita tidak perlu pusing untuk mencari referensi karena sudah langsung ada dengan yang sebelumnya. Jadi kita hanya tinggal meng-copy paste dan memasukkan ke dalam artikel yang akan kita buat. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tidak perlu mengetik. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yang paling menyebalkan dalam pembuatan artikel mungkin adalah tahapan pengetikan artikel itu sendiri. Karena tidak semua dari blogger itu ahli dalam soal mengetik. Bahkan ada sebagian dari mereka tidak bisa mengetik sama sekali. Mungkin saja mereka adalah blogger-blogger pemula yang memang baru dalam dunia teknologi dan gadget. Sehingga apabila mereka akan mengetik, mungkin ada di mana mereka tidak bisa membuat agar artikel itu tersusun dengan rapih. Seperti itu. Jadi apabila mereka melakukan copy paste, artikel itu pasti akan tersusun dengan rapih dengan sendirinya dengan hanya melakukan beberapa tahapan sehingga artikel itu bisa rapi. Sementara jika mereka mengetik, mereka akan memerlukan beberapa tahapan sehingga artikel itu bisa tersusun dengan rapi. Sekian penjelasan dari saya mengenai copy dan paste spesial. Terima kasih.